Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Di sini menjadi kunci untuk setiap pengajaran Yesus, setiap murid yang mampu untuk menyimak dengan baik, mampu untuk mendengarkan dengan baik, serta yang kedua, setiap murid yang mampu untuk terbuka terhadap segala pengolahan dirinya dengan baik, maka ia juga akan bisa menjadi tanah yang subur tadi, mendengar sabda itu, menyimpannya dalam hati yang baik, serta akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Kita pun diajak berjuang untuk selalu menjadi media tanah yang subur tadi, menjadi pribadi yang selalu mau bertumbuh dan berkembang seturut kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah siap melaksanakan itu? Apakah kita sudah benar-benar siap untuk terbuka terhadap segala perubahan di dalam diri kita? Karena ketika kita mengalami banyak kekecewaan, ketika kita mengalami banyak kesulitan, maka itu juga salah satunya menjadi penghalang untuk kita bisa menerima segala nasihat dan teguran, dan kita pun juga akhirnya ketika tidak bisa mengolah pribadi dengan baik, mengolah diri kita dengan baik, tentu segala nasihat atau teguran yang sebenarnya itu baik untuk kita, sering kita hiraukan. Bukanlah dengannya, mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Benih itu sabda Allah yang jatuh di tanah subur, ialah orang yang mendengarkan sabda Allah, memeliharanya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang 4 media tanah sebagai media tempat di mana biji atau taburan biji yang dibuang atau kemudian yang disebarkan oleh si penabur. Maka 4 media tanah tentu saja yang sangat baik itu adalah tanah yang subur. Menjadi tanah yang subur tentu ada prosesnya. Untuk menjadi tanah yang subur, tanah itu haruslah selalu disirami, haruslah selalu diolah, dibajak, sehingga tanah yang sebelumnya tidak subur akhirnya menjadi subur, sehingga tanah yang subur itu akan mampu untuk menerima setiap taburan benih dan kemudian mengolah taburan benih itu menjadi berbuah. Kita pun diajak untuk selalu menjadi media tanah yang subur tadi di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan budi kita. Saudara-saudariku terkasih, dalam sebuah retret pengolahan luka batin yang pernah saya ikuti, ada satu hal di mana pembicara retret itu mengatakan orang itu bisa bertumbuh, orang itu bisa berkembang ketika pertama-tama orang itu bisa menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan segala informasi, kemudian ia juga menyimak informasi yang ia tangkap dengan baik, maka bisa dikatakan 50% dia sudah mengalami suatu penerimaan yang baik. Tetapi 50% berikutnya adalah bergantung dari pribadi itu sendiri. Yang dikatakan 50% itu bergantung dari pribadi itu sendiri, itu adalah berdasarkan bagaimana pribadi itu memiliki latar belakang atau asal-usul bagaimana ia sebelumnya mengalami banyak penolakan, banyak kekecewaan, atau banyak masa lalu yang menjadi luka di sepanjang hidupnya atau tidak. Ketika luka di sepanjang hidupnya semakin banyak, maka bisa dikatakan ketika segala nasihat, informasi, segala teguran yang menimpa, yang tertuju kepada dirinya, itu hanya 50% ia dengarkan, selanjutnya 50% itu hilang, tidak berbekas.
Sehingga pada pagi hari ini Yesus di dalam Injil Lukas itu memberikan suatu pengajaran kepada banyak orang yang ingin mengikuti Yesus, bahwa menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus itu tidak sekedar menjadi gerombolan atau tidak sekedar ikut Yesus kemanapun, kesana kemari, mengikuti pengajaran Yesus, tidak sekedar itu. Tetapi mengikuti Yesus itu juga mau terbuka hati, pikirannya, batinnya untuk siap dibentuk, untuk siap diolah supaya yang dikatakan oleh Yesus supaya menjadi media tanah yang subur. Saudari-saudaraku terkasih, maka Yesus itu menekankan ada 4 media tanah. Yang pertama, bagaimana seorang penabur menaburkan benih di pinggir jalan. Tentu di pinggir jalan tidak tahu apa yang terjadi ketika benih yang kecil itu jatuh di pinggir jalan. Bisa jadi diinjak-injak, bisa jadi kena angin, atau bisa jadi hal-hal apapun yang di luar dugaan, sehingga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Yang kedua, benih itu jatuh di tempat yang berbatu-batu, kurang tanah, kurang air, kering, sehingga ketika benih itu jatuh di situ bisa bertumbuh tetapi tidak memiliki akar yang kuat. Yang ketiga, benih itu jatuh di tengah semak-semak duri. Artinya benih itu bisa tumbuh, tetapi semak-semak duri ketika itu juga bertumbuh, maka pertumbuhan benih itu juga tidak akan bisa maksimal karena terhimpit dengan pertumbuhan semak-semak atau benalu yang berduri tadi. Tetapi yang keempat, Yesus kemudian menyerukan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Di sini menjadi kunci untuk setiap pengajaran Yesus, setiap murid yang mampu untuk menyimak dengan baik, mampu untuk mendengarkan dengan baik, serta yang kedua, setiap murid yang mampu untuk terbuka terhadap segala pengolahan dirinya dengan baik, maka ia juga akan bisa menjadi tanah yang subur tadi, mendengar sabda itu, menyimpannya dalam hati yang baik, serta akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Saudari-saudaraku terkasih, kita pun diajak berjuang untuk selalu menjadi media tanah yang subur tadi, menjadi pribadi yang selalu mau bertumbuh dan berkembang seturut kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah siap melaksanakan itu? Apakah kita sudah benar-benar siap untuk terbuka terhadap segala perubahan di dalam diri kita? Karena ketika kita mengalami banyak kekecewaan, ketika kita mengalami banyak kesulitan, maka itu juga salah satunya menjadi penghalang untuk kita bisa menerima segala nasihat dan teguran, dan kita pun juga akhirnya ketika tidak bisa mengolah pribadi dengan baik, mengolah diri kita dengan baik, tentu segala nasihat atau teguran yang sebenarnya itu baik untuk kita sering kita hiraukan. Semoga dengan permenungan ini kita juga mohon rahmat Tuhan supaya kita selalu menjadi media tanah yang subur dalam kehidupan kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sabda Tuhan itu lestari selamanya, sabda itulah yang diwartakan kepadamu. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup nomor 304, 304.